Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan ayat 22a, ayat 27, 28, ayat 33 sampai dengan 34a, dan ayat 37. Hati bersih, hidup benar. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, tidak ada satu iota atau satu titik pun akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, ia harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang perempuan dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah, karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya masuk neraka. Telah difirmankan juga, barang siapa menceraikan istrinya, ia harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina,
dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia pun berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu. Melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah pula engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya; jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, pernahkah kita merasa tidak melakukan kesalahan besar, tetapi hati kita masih menyimpan kemarahan, sakit hati, atau pikiran yang tidak baik? Injil hari ini mengajak kita melihat bahwa hidup benar di hadapan Allah Bapa bukan hanya soal tindakan lahiriah, melainkan juga kebersihan hati. Tuhan Yesus berkata bahwa kebenaran para murid harus melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Ia menegaskan bahwa marah terhadap saudara saja sudah mendatangkan hukuman, dan memandang dengan nafsu berarti sudah berdosa di dalam hati. Ia juga mengajarkan agar kita tidak bersumpah sembarangan, tetapi cukup berkata jujur. Jika ya, katakan ya; jika tidak, katakan tidak. Firman ini menegaskan bahwa Allah melihat isi hati manusia. Dari dalam hati timbul pikiran dan keinginan yang dapat menuntun pada dosa. Karena itu, kita dipanggil untuk menjaga kemurnian hati, mengendalikan amarah, dan hidup dalam kejujuran. Hidup beriman berarti membiarkan rahmat Allah memperbaharui batin kita, sehingga perkataan dan perbuatan selaras dengan kehendaknya. Teladan ini tampak dalam hidup Santo Claudius de la Colombre. Ia adalah seorang imam serikat Yesus yang setia dan pembimbing rohani Santa Margareta Maria Alacoque dalam menyebarkan devosi kepada hati kudus Yesus. Ia mengalami fitnah, dipenjara di Inggris karena iman Katoliknya, dan menderita sakit berat. Dalam penderitaan itu, ia tidak dikuasai kemarahan atau kepahitan. Ia tetap tenang, jujur, dan setia pada panggilannya. Hatinya tertuju pada kasih Kristus. Ia menunjukkan bahwa kemurnian hati dan ketulusan iman lebih kuat daripada penderitaan. Demikian pula Santo Sigfrido, seorang uskup dan misionaris di Swedia. Ia mewartakan Injil di tengah masyarakat yang belum mengenal Kristus dan menghadapi berbagai tantangan serta penolakan. Namun ia tidak membalas dengan kebencian. Ia tetap sabar, konsisten antara ajaran dan perbuatan, serta menjaga integritas hidupnya. Perkataannya dapat dipercaya karena sejalan dengan perbuatannya. Ia menjadi saksi bahwa hidup dalam kebenaran berarti memiliki hati yang bersih dan niat yang tulus. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berani memeriksa batin kita. Apakah kita masih menyimpan kemarahan? Apakah kita menjaga pandangan dan pikiran kita? Apakah perkataan kita jujur dan dapat dipercaya? Kekudusan bukan hanya tampak dari luar, tetapi tumbuh dari hati yang diperbarui oleh kasih Allah. Kita semua dipanggil untuk hidup suci dalam keseharian, di dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau mengenal isi hati kami. Bersihkanlah hati kami dari kemarahan, pikiran yang tidak murni,
dan sikap yang tidak jujur. Ajarlah kami berkata benar dan hidup setia dalam setiap keadaan. Melalui teladan Santo Claudius de la Colombier dan Santo Sigfrido, teguhkanlah kami agar tetap berpegang pada kasih dan kebenaran-Mu. Bentuklah hati kami agar semakin serupa dengan hati-Mu yang penuh kasih. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.